Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 2 akan menjelaskan tentang peralatan instrumen laboratorium biologi. Alat yang pertama yaitu autoklaf. Autoklaf adalah alat pemanas tertutup yang digunakan untuk mensterilisasi suatu benda menggunakan uap bersuhu dan bertekanan tinggi 121 derajat Celcius 15 lbs selama kurang lebih 15 menit. Pada benda yang ingin disterilisasikan, pertama-tama dibungkus dengan kertas buram terlebih dahulu. Kemudian benda tersebut dimasukkan ke dalam autoklaf. Setelah itu, dilakukan penambahan aqueous pada autoklaf sampai batas elemen. Kemudian tutup autoklaf dengan rapat, lalu kencangkan bautnya sehingga tidak ada uap yang keluar. Namun jangan kencangkan klep terlebih dahulu. Perlu diketahui teman-teman, ini merupakan indikator suhunya. Dan ini merupakan kuat atau lemahnya suhu yang diinginkan. Ini adalah pengatur waktunya, dan langkah selanjutnya nyalakan autoklaf atau timernya minimal 15 menit pada suhu 121 derajat Celcius. Nah, ini merupakan pengatur suhunya teman-teman. Tunggu sampai air mendidih dan uap memenuhi autoklaf dan mengeluarkan bunyi desis melalui klep. Perhitungan 15 menit dimulai sejak tekan mencapai 2 atm. Jika alarm berbunyi, tunggu tekanan turun hingga sama dengan tekanan udara lingkungan, yaitu 0 atm. Ini merupakan katup untuk mengeluarkan uap dari autoklaf. Langkah terakhir yaitu buka klep dengan hati-hati, lalu keluarkan alat dan bahan dengan menggunakan pelindung tangan. Alat laboratorium kedua yaitu laminar airflow. Laminar airflow adalah meja kerja steril untuk melakukan kegiatan inokulasi atau penanaman. Penggunaan laminar airflow. Yang pertama, bersihkan areal laminar airflow dengan menggunakan alkohol dan tutup rapat penutup laminar. Yang kedua, hubungkan kabel power ke stop kontak. Yang ketiga, nyalakan lampu UV selama kurang lebih 15 menit. Setelah 15 menit, matikan lampu UV. Tunggu beberapa saat, laminar airflow bisa dibuka kembali. Lalu, masukkan labu ukur ke dalam laminar airflow. Yang keempat, nyalakan tombol neon dan fan. Setelah selesai, matikan tombol neon dan fan. Kelima, selalu menjaga kondisi steril saat bekerja di laminar. Keenam, setelah selesai bekerja, bersihkan kembali laminar airflow dengan menggunakan alkohol. Selanjutnya, tutup kembali dengan rapat penutup laminar airflow. Koloni counter.
Prinsip kerja instrumen. Koloni counter adalah alat bantu yang digunakan untuk menghitung koloni bakteri yang ditumbuhkan di media yang disimpan dalam cawan Petri dish. Jenis koloni counter ada yang otomatis dan semi-otomatis. Otomatis adalah perhitungan jumlah yang sudah dilakukan secara otomatis oleh sistem komputerisasi, sedangkan semi-otomatis adalah perhitungan dengan cara menyentuh bakteri yang tumbuh, kemudian alat akan menghitung secara otomatis. Cara kerja koloni counter. Pertama, menghidupkan saklar general. Kedua, mengatur knop sensitivitas dan saklar bunyi bep. Ketiga, meletakkan cawan Petri dish pada permukaan yang ada garis kotak. Kemudian, menghitung koloni bakteri dengan cara menekan dan menandai bakteri yang tumbuh dengan menggunakan spidol. Untuk memulai perhitungan lagi, maka tekan tombol reset sehingga display akan terlihat angka 0000. Demikian seterusnya. Untuk alat yang selanjutnya yaitu Ekman Grab, berfungsi untuk mengambil sampel sedimen dengan prinsip capit pada kepiting. Alat ini biasa digunakan untuk mengambil sampel sedimen di perairan dalam maupun perairan dangkal. Pengambilan sampel sedimen dengan alat ini dapat digunakan oleh satu orang dengan cara menurunkannya secara perlahan dari atas kapal. Cara kerja alat ini yang pertama, pasang handle pada posisinya dan pasang bersilangan pada tempatnya. Yang kedua, masukkan messenger ke dalam tali. Kemudian, masukkan tali ke dalam otomatis mekanikal pada bagian tengah pipa besi, lalu ikat dengan kuat. Terakhir, buka bilah stainless steel dengan menarik tali sling bantuan bola putih. Alat berikutnya yaitu Handheld Infrared Thermometer. Alat ini mampu mengukur temperatur dari jarak jauh dengan cara mendeteksi jumlah radiasi elektromagnetik panas yang dilepaskan oleh objek yang akan diukur suhunya. Alat ini memungkinkan pengguna untuk mengukur secara akurat suhu suatu permukaan pada lokasi yang berbahaya, sukar dicapai, atau situasi lainnya yang membutuhkan. Cara kerja Handheld Infrared Thermometer yaitu yang pertama, memasukkan baterai AAA ke dalam termometer. Setelah itu, gunakan dengan sudut 45 derajat ke bawah menghadap objek yang akan diukur, lalu menekan tombol hingga berbunyi beep. Alat laboratorium selanjutnya yaitu spektrofotometer visible. Spektrofotometer visible adalah alat yang digunakan untuk menganalisis senyawa organik secara kuantitatif dengan menggunakan hukum Lambert-Beer pada panjang gelombang tampak yaitu pada 400–800 nanometer. Yang pertama yaitu mencolokkan steker ke stop kontak. Yang kedua yaitu menghidupkan spektrofotometer dengan menekan tombol on pada bagian belakang spektrofotometer. Yang selanjutnya yaitu mengatur gelombang yang diinginkan dengan memutar knob dan melihatnya pada kontrol panel. Yang selanjutnya yaitu menekan tombol kalibrasi hingga menunjukkan angka 0,000 pada pembaca digital. Selanjutnya yaitu memasukkan larutan sampel uji ke dalam botol uji hingga penuh atau peres. Lalu menutup botol uji dan memastikan tidak terdapat gelembung di dalam botol yang akan diuji. Lalu, meletakkan botol uji ke dalam tempat uji di spektrofotometer dengan bagian yang mengkilap menghadap ke arah datangnya gelombang dan menutup tempat uji. Lalu, menekan tombol kalibrasi dan menarik sampel holder, lalu melihat nilai absorban yang tertera pada pembaca digital. Setelah selesai, mengeluarkan botol uji dari tempat uji dan mengembalikan sampel uji ke dalam tabung reaksi. Serta mengembalikan botol uji beserta penutupnya kembali ke tempatnya.
Setelah itu, mematikan spektrofotometer dengan menekan tombol off pada bagian belakang spektrofotometer dan mencabut steker dari stop kontak. Alat laboratorium selanjutnya yaitu shaker. Shaker digunakan untuk menghomogенkan larutan dengan kecepatan tertentu dalam waktu tertentu. Yang pertama yaitu mencolokkan steker ke stop kontak. Yang kedua, meletakkan labu Erlenmeyer di atas pad shaker dan mengencangkannya menggunakan clamping roll hingga labu Erlenmeyer benar-benar kencang. Yang selanjutnya yaitu menekan tombol on pada bagian belakang shaker. Yang selanjutnya, mengatur kecepatan dengan menekan speed knob dan timer waktu dengan menekan timer knob dan melihatnya pada LCD display dengan speed pada bagian kiri display dan timer pada bagian kanan display. Lalu akan muncul getaran untuk menghomogенkan larutan. Setelah larutan homogen, dapat mematikan shaker dengan menekan tombol off pada bagian belakang shaker. Setelah itu, mencabut steker dari stop kontak. Baik teman-teman, sekian video penjelasan tentang peralatan instrumen laboratorium biologi. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.